Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas. Dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu, hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau sudah lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita, ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father in heaven. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita membawa pujian kita, sembah kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita sebab Dia adalah Tuhan. Allah satu-satunya yang baik atas setiap kita. Haleluya. Kita mau katakan dengan ucapan syukur kita, Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik.
pujian ini sama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratnya, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Serukan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi. Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Biarlah bagi Engkau segala pujian, hormat, syukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Bagi Dia, bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Bagi Dia. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sungguh teramat baik atas setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tetap setia berada bersama dengan kami, menolong setiap kami, melindungi setiap kami, menyertai setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan atas hidup kami, selain kami membawa pujian, sembah dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai penolong yang setia. Saya pernah berada di keadaan yang dimana saya tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti apa yang menjadi tujuan hidup saya. Ketika itu saya kehilangan arah, saya sudah tidak mengerti keputusan apa yang saya akan ambil dalam hidup saya. Saya seperti kehilangan harapan, saya seperti kehilangan pengharapan yang saya sudah tidak tahu saya harus berharap kepada siapa. Tetapi ada satu titik di mana saya pada akhirnya berbalik arah dan saya hanya memandang, hanya fokus kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang menghadapi hari-hari di mana harapan kita mulai hilang. Mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana masalah ini, bagaimana solusi dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Tuhan adalah satu-satunya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika Tuhan pernah menolong saya, pernah membawa saya untuk terus melayani Tuhan sampai dengan hari ini, maka Tuhan yang sama yang akan menolong setiap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kuasanya terlebih dan sangat besar. Dia mampu menolong kita, dia mampu menjaga kita, dia mampu memberikan jalan keluar, dia mampu menyembuhkan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan iman kita. Walaupun 10.000 rebah di sisiku, namun Tuhan tetap menjagaku, Tuhan tetap menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jemaat Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan Kau menolong kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, Kau yang beserta kami Tuhan, Kau penolong hidup kami, Kau yang setia menolong kami. Terima kasih Tuhan, besar kemurahan-Mu atas kami, kasih dan setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, naikkan ucapan syukur-Mu. Bersyukur atas semua kemurahan Tuhan, bersyukur atas semua belas kasihan yang Tuhan curahkan atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Satu-satunya harapan kami hanya Engkau Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali menjumpai saudara-saudara semua dimanapun saudara berada dalam sukacita ilahi. Ada sebuah lagu yang cukup lama tetapi memiliki satu kuasa yang sangat luar biasa. Dia nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Katakan sama-sama. Firman-Mu ya dan amin, amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, artinya apa lagu ini? Artinya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi yang kedua, kemenangan bagi setiap orang percaya itu nyata atau real. Yang setuju katakan amin. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak, mana mungkin? Baru saja saya menghadapi situasi yang sangat tidak memungkinkan mengalami kemenangan. Jawaban saya buat saudara, Alkitab saya berkata, dalam semuanya itu engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ditelepon oleh dua orang. Yang pertama, ada seorang anaknya hamba Tuhan. Anaknya di luar kota sedang ditipu hampir 500 juta rupiah lebih. Dan dia dalam keadaan loyo, tidak berdaya, saudaraku, hamba Tuhan. Dan kemudian saya berkata, Pak, semua yang terjadi dalam hidup kita, God in control, semua dalam kontrolnya Tuhan. Tetapi yang kedua, hukum kerajaan Allah, semua yang dicuri oleh setan akan direstore, all akan dikembalikan. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kedua, ada orang yang telepon, Pak, saya berada dalam titik yang terendah, saya perlu didoakan, saya mau minta tolong dan sebagainya. Saya betul-betul tidak kuat, Pak. Saya cuma jawab, Tuhan sedang menunjukkan cintanya dan rencananya buat kita. Kemenangan akan dijamin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Apapun keadaan kita hari ini, nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama dan kita berdoa. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin, amin, amin. Lewati lembah air mata, sama-sama. Aku percaya. Amin, amin, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Katakan aku percaya. Aku percaya. Katakan sama-sama kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin. Sama-sama. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Menit-menit ke depan adalah menit-menit kuasa Allah dinyatakan. Menit-menit pemulihan terjadi dan menit-menit jamahan kuasa Allah terjadi. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka yang ada. Tetapi minta pengurapan khusus sehingga setiap kami diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama,
Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, katakan sama-sama, kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Amin. Apapun situasi, apapun keadaan kita, separah apapun kondisimu. Seperti di awal tadi saya katakan, Pak, saya berada di titik yang paling terendah dan saya perlu didoakan. Saya percaya disitulah letak kekuatan Tuhan yang akan bekerja atas setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 3 kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita yang perlu kita kerjakan. Bagaimana kita menuju kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, apa yang disebut dengan the power of rejoicing. Saudaraku, kuasa untuk bersuka cita. Makanya apapun yang terjadi, putuskan untuk hidup bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi yang kedua, bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, ada bagiannya Tuhan dan ada bagian kita. Bagian kita percaya dan bersuka cita, dan bagian Tuhan melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, mujizat masih ada. Yang kedua, apa yang disebut dengan the power of believing. Percaya, kuasa untuk percaya. Saudaraku, kita hanya butuh percaya. Aku percaya Tuhanku wajib. Mungkin saudara berkata, Pak, saya seperti telur di ujung tanduk, Pak, masalah saya. Kalau enggak Tuhan tolong, hancur beseknya telur. Haleluya. Hanya butuh percaya. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Tetapi yang ketiga, apa yang disebut dengan the power of covenant. Kuasa perjanjian Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan 4 hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Mungkin sebagian saudara komplain dan berkata, Pak, enak saja. Bahkan ada Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa Bapak pendeta berkhotbah yang berbeda tentang 4 hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? No. Jangan emosi dulu, tetapi lihat yang satu ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, ada satu kalimat yang berbahaya yang disebut dengan anger, menghasilkan danger, bahaya, saudaraku. Anger itu marah. Satu saat ada ibu-ibu marah kepada suaminya, Pak, kenapa kau habiskan uang? Mama, kenapa kau habiskan uang? Kenapa mama marah-marah? Just for fun, mama. Marah rupanya jadi hobi. Saudaraku, marah itu berbahaya. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak, mana mungkin saya tidak marah? Saya ketemu istri yang kalau mulai berbicara mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam tidak berhenti-berhenti. Seperti radio RRI. Mana mungkin saya tidak bisa marah, Pak. Saya dikecewakan. Pak Wahyu, mana tidak bisa marah. Pegawai tidak ngerti prioritas kerja. Tidak memahami tentang manajemen yang baik. No. Dengar baik. Semua yang diizinkan di dalam komunitas kita berada. Komunitas kita bekerja di rumah. Tujuannya hanya untuk menjadikan kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Pak, kenapa suami saya yang menjengkelkan? Pak, kenapa istri saya yang bikin keki? Pak, kenapa anak-anak? Pak, kenapa pakai rumah tangga? Pak, dan sebagainya. Saudaraku, Allah pakai orang di sekeliling kita untuk menjadikan sama seperti Kristus. Yang dipakai untuk memproses kita bukan Tarsan yang ada di hutan, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makanya bersyukurlah, proses menghasilkan kedewasaan, proses melahirkan kesempurnaan seperti Yesus. Yang setuju katakan yes, haleluya. Anger, marah, menghasilkan danger. Marah 1 menit menyebabkan usia berkurang 23 menit. Oi, yang suka marah, Bu, Pak. Ayah masuk rumah marah. Apalagi pakai suami taruh anduk sembarangan marah. Ku takut mamaku marah. Marah 1 menit menyebabkan berkurangnya usia 23 menit. Coba cek. Ibu, bapak, kakak, adik, ima, anak, ama
Apa tuh John? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi sementara tertawa 10 menit menambahkan usia 30 detik. Oi, ayo ketawa bersama-sama. Makanya tadi di awal saya katakan bergembiralah karena Tuhan bergembira membuat kita umur panjang. Tetapi artinya kalau suka marah, ibu, bapak, cepet koit. Haleluya. Saya berharap yang suka marah-marah, yang sedang mendengarkan khotbah saya ini, yang ikuti program ini, yang suka marah, yuk sama-sama bertobat. Supaya umur kita tidak berkurang. Artinya kalau saudara suka ketawa 10 menit, yang sudah 70 tahun bisa panjang umur 90 tahun sampai 100 tahun. Yang panjang umur katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Ini saudara jangan curiga dulu terhadap saya. Yang pertama, God cannot lie. Tuhan kita Tuhan yang tidak bisa berdusta atau Tuhan yang tidak bisa berbohong. Amin. Kalau dia berjanji, dia akan menepati atas seluruh kehidupan kita. Makanya 1 Samuel 15 dikatakan, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Amin. Amin, 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 amin. Berbahagialah engkau punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Suami boleh berdusta. Istri boleh berdusta. Tetangga boleh berdusta. Tapi Yesus tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang harus kita ikuti dan kita percayai. Karena setiap janjinya akan tergenapi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Janji Tuhan, dia berjanji akan ada banyak tempat di rumahmu dalam Yohanes 14. Haleluya, keren banget. Jadi artinya bersyukurlah kalau di dunia tidak punya rumah. Di surga Allah Bapa di surga menyediakan rumah buat kita. Tidak perlu kos, tidak perlu kontrak. Saudara sediakan yang terbaik. Melampau saudara membuat reward, menabur, memperhatikan orang, mendoakan orang dan semuanya. Saudara sediakan rumah yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Allah berjanji ketika ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jika kita merenungkan firman itu siang dan malam, Alkitab memberikan garansi dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Bahkan saudaraku, hari-hari ini juga saya mendoakan orang yang mau masuk dalam persidangan dan sebagainya. Saya cuma bilang 2 orang dalam minggu ini minta mendoakan yang sedang masuk dalam meja hijau dalam persidangan. Saya cuma bilang sebelum engkau melangkah, Tuhan sudah melangkah. Roh Kudus memberikan hikmat untuk berkata-kata. Roh Kudus memberikan perlindungan dan engkau menjadikan pahlawannya gagah perkasa dan memberikan kemenangan. Dan Tuhan menyertai engkau. Itu keren banget. Ia akan menyertai kita sampai kesudahan di akhir zaman. Persoalan terbesar dalam hidup kita bukan masalah, bukan kesulitan, tetapi masalah terbesar apapun yang sedang kita alami, jika Allah bersama dengan kita, saudara akan melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang berbicara di hadapan saudara dulu tidak percaya Yesus, tetapi ditangkap oleh Tuhan dan melihat janji-janji Allah digenapi oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Kemarin saya ditelepon seseorang dari kota lain, dia berkata, Pak, bro, lu perlu apa untuk bangunan gereja di depan? Bro, ini disuruh Tuhan atau 1 minggu yang lalu saya disuruh telepon, tapi baru kali ini saya bisa telepon. Saudaraku, kalau disertai Tuhan, semua disediakan oleh Tuhan. Kita mengerjakan bagian kita, berdoa dan percaya dan bersukacita. Berdoa, apalagi dan berdoa, bersukacita dan percaya, semua disediakan oleh Tuhan. Ia berjanji memberikan hidup dalam kelimpahan, Yohanes 10 ayat 10. Jadi saudaraku, saya percaya setelah corona ini, saudara, kurvanya mulai menurun dan mulai menurun drastis. Kita berdoa setiap kota, nihil, kosong coronanya.
Dan saudara boleh mengalami hidup berkelimpahan. Yohanes 10:10, saudara, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh binasakan. Tetapi Yesus datang untuk membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan kita tidak bisa berdusta. Amin. Yesus tidak pernah berdusta. Anak saya suka kalau saya nyanyi lagu ini. Papa mesti nyanyi ini. Kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Semenjak saya awal khotbah sampai sekarang lagu itu masih ingat. Tapi yang menarik adalah bukan lagunya. Yesus manusia boleh berdusta. Orang boleh berbohong. Semua boleh berbohong. Tetapi Yesus janjinya ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya saudaraku, Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah berdusta. Tetapi yang kedua, God cannot change. Dia Allah yang tidak berubah, bersyukur. Punya Tuhan yang tidak sore dele, apa dan isu dele, sore tempe. Artinya suka berubah-berubah. Allah tidak bisa berubah, isuk dele sore tempe. Katakan sama-sama, isuk dele sore tempe. Itu bahasa Jawa bagus sekali. Isuk dele sore tempe. Itu artinya apa? Paginya A, siangnya B, malamnya C. Saudara bertobatlah kalau di sini. Kita berada di sini. Jadilah orang-orang percaya yang bisa dipegang oleh perkataannya. Dulu saya pernah dijanjikan oleh seseorang, dan sekalipun Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dulu awal-awal sekali, mungkin udah 15 tahun. Pak, nanti kalau ada berkat, kalau saya diberkati, saya akan membelikan 1 mobil buat Pak. Rupanya semakin diberkati, dia selupa. Berubah. Tapi whatever, lupakan itu karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hambanya. Alkitab berkata, I'm the Lord, I'm change not. Aku Tuhan yang tidak berubah. Amin. Jadi kalau hari imanmu jangan goyah hari ini. Sekali percaya tetap percaya. Yang sakit yang mungkin sedang dengarkan dalam keadaan sakit hari ini. Sedang berbaring di tempat tidur, di rumah sakit, dimanapun juga berada. Saya mau katakan buat saudara, I am the Lord, I am change not. Dia Allah yang tidak berubah. Dalam Ibrani katakan 13:8. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Dia Allah yang tidak berubah. Rupanya Tuhan yang tidak berubah itu adalah sebuah nature, sifat dasar, sifat alamiah daripada Tuhan. Kalau sifat manusia gampang berubah, kecuali orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Allah kita tidak berubah, janjinya ya dan amin buat kita. I am the Lord, I am changed not. Makanya jangan berdoa, Tuhan kenapa saya berdoa belum dijawab. Tuhan saya berdoa minta jodoh belum dijawab. Tuhan saya berdoa untuk kesembuhan kenapa belum terjawab. Tuhan saya berdoa untuk pemulihan. No. Belum bukan berarti tidak. Ibrani Yesus Kristus tetap sama dahulu sekarang sampai hari ini. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Karakter Allah yang ada dalam hidup kita adalah apa yang pertama adalah Tuhan itu murah hati. Dan Tuhan itu adil. Dan itu bijaksana. Sabar. Holiness. Kasih. Love. Sarangeo. Suka Korea. Jadi rupanya keenam sifat salah satunya ini. Keenam ini saudaraku bagian yang terkecil daripada sifat Allah. Ada banyak lagi sifat Allah. Itu tidak bisa berubah. Apapun modelmu, apapun dosa yang kau lakukan, Allah tetap mengasihi, Allah tetap murah hati, Allah tetap bijaksana, Allah tetap sabar, selalu memberikan kesempatan yang kedua buat saudara untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Jadi Allah tidak berubah. Yang pertama janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari.
yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Amin, amin, amin. Yang pertama yang tidak berubah, yang tidak bisa dilakukan oleh God cannot change. Allah tidak berubah janjinya. Yang kedua kasihnya. Oleh karena itu seberapapun mungkin sebobrok kita apapun, Allah sedang memanggil, come here, datang padaku. Aku membuka tangan lebar-lebar buatmu. Saudara ingat ketika anak sulung dan anak bungsu, Tuhan mengasihi kita dengan segenap hati kita. Yang setuju katakan amin. Dia begitu murah hati. Dia mendengar kita. Tadi yang WL, seorang hamba Tuhan namanya Sarah Baby Diana. Awal mulanya dia ngalami lahir, ngalami kekecewaan. Dia dulu tanya, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? SD, SMP, karena hidup bersama-sama dengan kami di pulau ini. Karena dia ngalami kekecewaan. Saya mau jadi polisi. Untuk apa? Mau nembak papa saya. Das. Saudaraku, bertambahnya umur SMA, dia dijamah oleh Tuhan dan masuk sekolah Alkitab. Jadi seorang hamba Tuhan, berubah tujuannya, dibelokkan 180 derajat. Sekarang menjadi hamba Tuhan yang bukan lagi dikuasai oleh kekecewaan. Halo. Saul bertahun-tahun bergerak, digerakkan oleh kekecewaan dan sakit hati. Saul bertahun-tahun melangkah dengan kekecewaan, mengejar dengan kekecewaan. Dan hasilnya zero. Kekecewaan. Tapi Daud mengejar kemuliaan Tuhan. Dia mengejar dengan kasih Allah. Dan akhirnya kemuliaan yang dia dapat. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, sahabat Kristus. Orang boleh mengecewakan kita. Orang boleh mengghosting kita. Orang boleh menghina kita. Tapi saya mau kasih tahu buat kita semuanya. Jangan diberikan ruang dalam hati kita untuk kecewa. Supaya kita bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga, apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah, yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Allah kita tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Ayub berkata dalam pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Termasuk bisnismu, termasuk rumah tanggamu, termasuk masa depanmu, termasuk keuangan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mungkin hari ini engkau sedang ada di pinggir pantai sambil menyanyi gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari, duai kasih tambatan hatiku. Mungkin gagal dalam banyak perkara. Tetapi saudaraku, jika engkau mengikuti Tuhan yang tidak pernah gagal, sehancur-hancur apapun hidup kita, ketika mengizinkan Tuhan kembali menjadi pemimpin, menjadi pembela, menjadi gembala atas kita, kesuksesan, keberkatan, kelimpahan akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dalam pengembalaan saya, dalam saya melayani Tuhan, saya mengikuti, saya ketemu orang-orang yang gagal, bangkrut, gagal, hancur, hopeless, sudah betul-betul nol pudul. Tapi kita ajak kembali, ayo menemukan Tuhan. Dipulihkan begitu dahsyat dan luar biasa. Lazarus dibangkitkan. Daniel dikuas singa. Saudaraku, contoh-contoh begitu banyak dalam firman Tuhan. Tuhan membebaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Saudaraku, segagal apapun dalam hidup kita, mungkin betul-betul berada di bawah. Saya mau kasih tahu, hampiri Tuhan kembali, balik lagi
untuk melihat Tuhan yang tidak pernah gagal. Persoalannya kita tidak mau bangkit. Di sesi yang khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya mencontohkan satu binatang yang agak aneh dan unik, bukan aneh, unik yang betul. Kecoa. Saudara, di rumah ada kecoa. Oh banyak Pak, saya pelihara. Kecoa itu lucu saudaraku. Kalau sudah terbalik, tidak bisa kembali lagi. Di kamar saya sering ada kecoa jalan set, kebalik. Tak biarkan besok, dia tidak balik lagi, akhirnya mati. Itu kecoa. Tapi kita katakan sama-sama, kita bukan kecoa. Pak, saya tidak bisa move on kembali. Saya tidak mau kenal yang namanya cowok lagi Pak. Saya tidak mau seumur hidup saya berjanji pada Ibu Pertiwi untuk tidak mengenal lagi yang namanya cowok Pak. Semua laki-laki buaya. Kecuali yang dengarkan khotbah ini laki-lakinya baik-baik semua. Haleluya. Saudaraku, Tuhan kita tidak pernah gagal. Tapi Pak, kenapa saya hari ini sedang gagal? Ketika Pak khotbah hari ini saya sedang berada dalam posisi gagal. Hei coy, bro, sis, tante, opa, oma, ina, ama, ana. Tuhan belum selesai bekerja. Amin. Ada begitu banyak dalam Alkitab orang-orang yang kelihatannya posisinya gagal. Yusuf, Abraham, semuanya saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego, Petrus. Silas dan Petrus. Saudaraku, ketika dia terus memegang Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kemuliaan, mujizat dan anugerah disediakan. Paulus dan Silas ketika di penjara, saudaraku, mereka saking akrabnya, Los, Ialas, saking akrabnya panggilannya nama panggilan, Los, Ialas, kita ini dan di penjara, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, Paulus dan siapa mereka, kita memuji Tuhan. Hati-hati saudaraku, dengan pujian akan menghasilkan kuasa. Ketika mereka di penjara, mereka tidak nyanyi tutupen batolmu, tutupen oplosanmu. Dia tidak nyanyi alamat palsu, dia tidak nyanyi yomong kanggo riko, tidak nyanyi itu saudaraku. Tetapi dia kalau ada lagunya Pak Roni Daud, dia nyanyi sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, semua rantai yang mengikat dipatahkan. Kebenarannya gini, kalau Anda sedang mengalami tekanan, masalah, kesulitan, coba nyanyi. Jangan nyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Jangan, nyanyilah. Saudaraku, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Saudara lebih sukacita dan mengalami mujizat Tuhan. Apapun kegagalan kita hari ini. Saudara dan saya mengalami banyak kegagalan mungkin. Betul Pak, tengah-tengahnya corona. Tapi dengar, jika engkau bergabung, jika engkau menerima, jika engkau mempercayakan hidupmu di atas Tuhan yang tidak pernah gagal, engkau akan melihat perkara-perkara kegagalan akan menjadi berhasilan. Orang-orang lain sering berkata, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Oke, saya setuju. Tetapi kegagalan untuk membawa saudara naik kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi yang keempat, yang terakhir, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? God cannot forgive us unless we repent. Allah tidak bisa mengampuni jika kalau kita tidak bertobat. Beberapa waktu yang lalu orang bertanya kepada saya, Pak, kita ini berdosa Pak. Kita ini dosa mendukakan Roh Kudus. Dia tanya, Pak, menurut Pak, saya bilang, saya koreksi. Enggak, bukan dosa yang mendustai Roh Kudus. Atau artinya dosa yang mendustai Roh Kudus yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang tidak mau kita mengaku dan bertobat, minta ampun sama Tuhan. Itu namanya mendustai Roh Kudus. Selama kita datang kepada Tuhan, Alkitab kita yang merah jadi putih. Dan Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, Allah kita setia dan adil sehingga menyucikan dari semua kejahatan atas kita. Artinya apa? Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan tidak bisa berdusta, Tuhan tidak bisa berbohong. Yang kedua, Tuhan tidak berubah. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan tidak bisa mengampuni kalau kita tidak bertobat. Makanya dosa besar apapun dosa kita,
Allah mengampuni. Yang terakhir, 3 makna salib di Golgota, yaitu salib adalah the cross of rejection. Salib adalah melambangkan sebuah penolakan. Jika engkau tertolak hari ini, Tuhan membuka jalan untuk diterimanya. Salib melambangkan penerimaan, cross of reception. Dan the cross of redemption, salib adalah penebusan. Artinya apa? Tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan bisa kerjakan, yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Jadi kalau hari ini kau sedang berjumpa dengan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak mungkin rasanya mustahil, Pak. Tapi lihat, God can do everything. Karena apa? Tuhan itu adalah Maha hadir, Maha kuasa, dan Tuhan itu ada bersama dengan kita yang menyertai dengan dahsyatnya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengakhiri apa yang saya sampaikan cukup sederhana. Tapi doa saya sebagai hamba Allah, engkau sadar, engkau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang tidak berdusta. Dia memegang perjanjian. Bahkan Alkitab berkata disertai dengan sumpah. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Situasi berubah, sistem berubah, tetapi firman Tuhan tetap kekal untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah gagal. Segagal apapun hidup kita, coba invite Jesus, undang Yesus dalam hidupmu. Ketika pesta di Kanaan, pesta perkawinan di Kanaan, hampir gagal dan sudah gagal, mengundang Yesus kembali. Dan akhirnya pesta itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak bisa mengampuni kalau kita tidak bertobat. Artinya apa? Selama kita merendahkan diri dan bertobat, semua dosa pelanggaran kita akan diampuni oleh Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji atas kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Nyanyikan sama-sama. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Katakan tuh selamanya, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Katakan, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Musik dengan lembut mengiring kita dalam hadirat Tuhan. Mari saya jemput bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah saudara, di apartemen, di kamar saudara, di Pulau Sumba, di Sidoarjo, di Bali, dimanapun saudara berada, di Taiwan, Malaysia, Ruteng, Lombok, Singaraja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai lihat hidupmu. Mungkin kita sedang berada dalam kondisi yang betul-betul tidak bisa dirubah. Tapi saudaraku, kita punya Allah yang tidak berdusta. Kita punya Allah yang tidak berubah. Kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Saya sebagai hamba Allah mengingatkan, jangan letih lesu. Mulai bangkit. Dan mulai berkata, aku percaya. Aku punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu buat kami hari ini. Saudara-saudaraku dimanapun kami berada. Aku melepaskan kemurahan Allah turun. Aku melepaskan anugerah Allah yang tercurah. Kalau hari ini dalam seluruh kehidupan kita mereka sedang menantikan mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kalau ada yang sakit hari ini aku berdoa in the name of Jesus. Bilur Yesus sempurna. Kami punya Tuhan yang my God is surest God. Dia Allah yang penuh dengan kepastian. Menyembuhkan, memulihkan, memberkati dan memberikan kami sukacita.
melepaskan anugerah Tuhan di minggu ini adalah minggu mujizat dan minggu anugerah Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan bersuka cita. Bagian kita melakukan bagian kita. Dan Tuhan melakukan kuasa dan mujizatnya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kalau sampai hari ini Tuhan masih menyertai hidup kami. Kami tahu ini kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Terima kasih ya Allah, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Tuhan tolong kami, kuduskan dan layakkan kami. Piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, dikuduskan oleh Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada, yang sedang mengikuti perjamuan kudus ini, diberkati oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur yang ada, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Inilah, ambillah, inilah tubuhku." Bapak Ibu Saudara, percaya ke saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita mempersiapkan anggur yang ada, mari kita mengangkatnya melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya Kristus telah mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya. Darahnya telah tercurah sekali untuk selamanya, untuk membersihkan, menghapus segala dosa dan kenajisan kita. Oleh karena itu, percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan saudara.
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau mau berkorban bagi kami, Engkau merelakan dirimu supaya kami dibebaskan daripada kutuk kepada berkat, daripada kematian kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah ini menjadi peringatan akan kami bahwa Engkau telah melakukan itu bagi kami. Sehingga kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih ya Allah. Dan kalau kami diberikan kesempatan untuk menabur, kuduskan taburan-taburan kami. Sehingga daripadanya nama Tuhan dipermuliakan demi keluasan daripada kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, siapkan hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan sukacita daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara, mulai dari saat ini, kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah segala yang baik itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa setiap saudara telah diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.